Kita bertemu dalam mata kuliah manajemen kredit dan investasi, sesi 9 dengan materi investasi keuangan. Sebagai overview, kita lihat peran investasi dalam perekonomian negara. Investasi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, baik dalam peran jangka pendek berupa mendorong peningkatan output dan kesempatan kerja, maupun dalam jangka panjang berkaitan dengan peningkatan output tadi, memberikan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, investasi dilakukan terhadap fasilitas instrumen keuangan yang disediakan oleh pasar keuangan yang ada dalam suatu sektor keuangan negara. Pasar keuangan memungkinkan aliran dana dari mereka yang tidak memiliki peluang kepada mereka yang memiliki peluang. Pasar keuangan yang efisien akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi semua orang dalam masyarakat. Nah, pasar keuangan yang efisien didapat atau disediakan oleh sektor keuangan yang berkembang dengan baik dari suatu negara. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perekonomian. Sebaliknya, sektor keuangan yang tidak dapat berkembang dengan baik akan menyebabkan perekonomian mengalami hambatan. Nah, kesemuanya ini menunjukkan bagaimana peran investasi pada akhirnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekarang apa yang dimaksud dengan sektor keuangan? Menurut Department for International Development, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan atau yang besar maupun yang kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, dalam pengertian yang lebih luas meliputi antara lain perbankan, kemudian bursa saham, asuransi, kredit union, lembaga keuangan mikro, atau pemberi pinjaman. Nah, di Indonesia, sektor keuangan secara umum digerakkan oleh dua lembaga, yaitu lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan. Yang kedua lembaga tersebut memberikan fasilitas, menyediakan berbagai instrumen keuangan yang bisa diperdagangkan atau menjadi sarana investasi. Nah, perkembangan sektor keuangan disebut berkembang jika memenuhi beberapa kondisi. Ya, bisa dilihat ada 6 kondisi. Nah, antara lain adalah cakupan pelayanan keuangan yang tersedia semakin meningkat. Bagaimana kemudahan pelayanan, kemudian keragaman fasilitas, keragaman instrumen keuangan yang disediakan bagi masyarakat luas. Nah, ini kemudian antara lain pula adalah diversifikasi lembaga keuangan. Ya, tadi lembaga keuangan yang ada di Indonesia ada lembaga keuangan baik lembaga perbankan maupun non perbankan, ya. Yang bisa kita lihat dari bagan berikut ini merupakan berbagai lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang merupakan bagian dari lembaga keuangan di Indonesia. Dari berbagai lembaga ini yang menyediakan berbagai instrumen keuangan sebagai sarana investasi. Adapun tahap perkembangan dari sektor keuangan bermula dari mulai berkembangnya sektor keuangan, kemudian dilanjutkan dengan berkembangnya sektor perbankan yang berlanjut kemudian semakin berkembangnya sektor keuangan non-bank dan berlanjut kemudian dengan semakin berkembangnya bursa saham. Tadi kita sudah menyebut apa itu instrumen keuangan yang merupakan sarana investasi. Yang dimaksud dengan instrumen keuangan adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun.
Aset sendiri atau instrumen sendiri merupakan kepemilikan atau klaim atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Nah, instrumen keuangan ini mengandung hak kontraktual. Kontraktual di sini merupakan arti dari hasil kontrak dari dua pihak atau lebih yang merupakan pihak penting terjadinya transaksi aset keuangan. Nah, siapa pihak tersebut? Pihak tersebut adalah issuer atau emiten dan investor. Issuer adalah pihak yang melakukan pembayaran kas di masa mendatang atau yang menjual aset keuangan, menjual instrumen keuangan. Sedangkan investor merupakan pemilik atau pemegang aset keuangan atau yang merupakan pembeli dari instrumen keuangan. Baik, kita lihat siapa saja penyedia instrumen keuangan yang ada di Indonesia berdasarkan bagan dari Lembaga Keuangan Indonesia tadi ya. Ada pasar uang yang salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan adalah deposito misalnya. Kemudian ada pasar obligasi di mana menyediakan baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Kemudian ada pasar ekuitas. Salah satu yang diperdagangkan adalah saham. Kemudian ada pasar komoditas. Misalnya transaksi komoditas emas atau minyak misalnya. Kemudian ada lagi instrumen reksadana yang merupakan jenis investasi yang cara kerjanya mirip seperti saham namun berbeda ya. Kemudian ada properti. Nah, kesemuanya instrumen keuangan ini disediakan oleh pasar keuangan yang berada dalam sektor keuangan suatu negara. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar keuangan? Pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan, di mana pasar keuangan tersebut berperan sebagai jembatan antara pembeli dengan penjual instrumen keuangan. Pembeli atau pihak yang memiliki dana atau pihak yang kelebihan dana dalam transaksi di pasar keuangan tersebut memiliki kepentingan untuk mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli dari pihak lain. Sedangkan pihak penjual instrumen keuangan merupakan pihak yang membutuhkan dana dan memerlukan dana untuk membiayai aktivitas usahanya melalui menjual instrumen keuangan. Kedua pihak tersebut bertemu dalam pasar keuangan. Nah, semua jenis pasar keuangan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan transaksi tukar-menukar mata uang. Nah, berikut ini adalah macam-macam pasar yang ada, baik pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, pasar kredit, pasar hipotek, pasar komoditas yang bisa kalian lihat. Di mana pasar modal yang diperdagangkan adalah surat berharga yang berumur lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, pasar uang kurang dari 1 tahun. Kemudian falas melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing. Kemudian pasar kredit melayani pembiayaan pinjaman atau pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa. Misalnya pembelian mobil, pembelian motor, perlengkapan rumah tangga, pendidikan misalnya, atau jasa liburan. Kemudian ada pasar hipotek, pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate. Ada lagi pasar komoditas, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu. Tadi yang kita contohkan ada emas, ada minyak, atau mungkin ada pasar tembakau misalnya ya. Nah, manfaat dari pasar keuangan karena tadi menghubungkan antara pihak pembeli dan penjual, pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka manfaat pasar keuangan adalah sebagai alternatif investasi bagi pihak yang
memiliki kelebihan dana, dan alternatif pendanaan bagi pihak yang membutuhkan dana. Kita telah membahas mengenai peran investasi bagi perekonomian suatu negara. Nah, kita pribadi berarti juga dibutuhkan untuk melakukan investasi, baik untuk kontribusinya secara makro untuk perekonomian negara maupun diri pribadi kita. Nah, mengapa kita perlu berinvestasi? Kita lihat dari ilustrasi berikut ini. Tabel ilustrasi keputusan investasi versus konsumsi. Jika kita ingin berinvestasi, maka mau tidak mau kita harus melakukan pengorbanan atas konsumsi saat ini. Situasi ini disebut sebagai sacrifice current consumption. Dengan harapan akan mendapatkan konsumsi yang lebih baik di masa mendatang sebagai hasil dari investasi yang kita lakukan di masa sekarang atas penundaan konsumsi di masa sekarang. Sebagai contoh, dari tabel ilustrasi yang nampak, ya, dari garis horizontal menunjukkan besarnya konsumsi yang bisa kita lakukan. Ya, ada 0, ada 5 juta, ada 10 juta. Kemudian garis yang vertikal adalah menunjukkan hasil dari penundaan konsumsi yang kita lakukan di masa sekarang. Ya, ada 0, ada 5,2 juta atau 5.200.000 dan ada 10,4 atau 10.400.000. Nah, andai kata kita memiliki uang sebesar 10 juta saat ini. Alternatif yang pertama, kita lihat di garis horizontal ya yang mendatar. 0 apabila kita tidak menggunakan sepeser pun dari uang kita sebesar 10 juta untuk konsumsi. Kemudian alternatif yang lain adalah jika kita menggunakan 5 juta saja untuk konsumsi dari uang kita yang 10 juta tadi. Kemudian alternatif yang ketiga adalah kita mempergunakan 10 juta kita untuk konsumsi semuanya. Nah, sekarang kita lihat. Jika kita mempergunakan 10 juta yang kita miliki semuanya untuk konsumsi di masa sekarang, maka kita lihat di hasil investasi di garis vertikal, bila kita tarik garis lurus, adalah menunjukkan angka 0 untuk nilai di masa mendatang dari investasi. Maksudnya, jika 10 juta kita gunakan semuanya untuk konsumsi di masa sekarang, maka di masa mendatang kita tidak punya uang sama sekali. 0. Ya. Kemudian, alternatif yang tengah. Jika kita menggunakan dari 10 juta kita gunakan 5 juta saja untuk konsumsi. Berarti masih tersisa 5 juta. Nah, untuk konsumsi 5 juta, sisanya 5 juta kita investasikan. Dengan asumsi suku bunga 4%, jika kita investasi sebesar 5 juta, sisa dari konsumsi kita yang 5 juta ya, maka di masa mendatang kita tarik garis lurus secara mendatar di garis vertikal akan ada di titik 5,2. Jadi jika kita konsumsi saat ini sebesar 5 juta dan investasi sebesar 5 juta, maka di masa mendatang kita akan memiliki uang sebesar 5.200.000 karena suku bunganya 4%. Ya. Nah, sekarang jika konsumsi kita di 0, maka tarik lurus ke atas. Investasi yang kita lakukan adalah 10 juta berarti ya, karena konsumsinya 0, kita tidak mengkonsumsi sama sekali, semuanya diinvestasikan 10 juta, akan dihasilkan uang di masa mendatang sebesar 10,4 atau 10.400.000. Dengan demikian yang kita simpulkan adalah
semakin besar pengorbanan yang kita lakukan atas konsumsi di masa sekarang, maka di masa mendatang kita akan mendapatkan hasil investasi yang semakin besar pula. Ya. Semakin besar pengorbanan di masa sekarang, berarti masa mendatang kita akan mendapatkan hasil investasi yang semakin besar pula yang bisa kita gunakan untuk konsumsi di masa mendatang. Nah, inilah yang menunjukkan dari ilustrasi tersebut bahwa investasi adalah merupakan sebuah pengorbanan atau sacrifice di masa sekarang. Sekarang kita lihat, nah kapan tepatnya kita harus melakukan investasi sebaiknya. Ya, kita lihat dari ilustrasi di tabel. Ya. Seandainya pada saat usia 50 tahun nanti, kita menginginkan memiliki tabungan sebesar 2 miliar. Asumsinya tidak ada bunganya ya. Ini biar mudah kita hitung tanpa bunga. Ya. Ada kata di usia 50 tahun, kita menginginkan memiliki uang 2 miliar. Nah, jika saat ini usia kita 40 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Setiap harinya kita harus menabung sebesar 4.100.000. Kemudian, jika saat ini usia kita 35, berarti masih 15 tahun lagi kita harus punya uang 2 miliar. Jika di breakdown, satu harinya kita harus menabung 1.200.000. Kemudian jika usia kita 30, berarti kita harus menabung 350 per hari. Nah, jika saat ini usia kita masih 25, berarti masih 25 tahun lagi kita kesempatannya ya untuk memiliki uang 2 miliar. Setiap harinya kita hanya perlu menabung 100.000 rupiah. Jadi semakin awal kita menabung akan semakin ringan upaya yang kita lakukan dalam berinvestasi dengan tujuan investasi yang besarnya sama, perolehan yang sama di masa mendatang. Lebih ringan jika dilakukan atau dimulai lebih dini. Itu kesimpulannya. Dengan istilah lain, the sooner the better. Lebih awal, lebih baik. Siapa yang berani memulai lebih awal akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, inilah ilustrasi mengapa kita perlu berinvestasi dan lebih dini dalam berinvestasi. Nah, sekarang bagaimana bedanya investasi dengan spekulasi? Tentunya berbeda. Karena spekulasi merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif instan atau singkat. Nah, sedangkan investasi diperlukan waktu yang lama. Bisa beberapa minggu, beberapa bulan maupun tahun, hitungan tahun. Dari ilustrasi yang telah kita pelajari tadi, kita coba memahami definisi dari investasi sesuai dengan yang didefinisikan oleh tanda lilin. Investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini atau present time dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari atau in future. Sebagai contoh, yang pertama, investasi pada saham dengan mengharapkan keuntungan yang didapat dari kenaikan harga saham di masa mendatang dan pembagian dividen yang diperoleh. Kemudian, contoh yang kedua, investasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi berupa pengorbanan waktu, pengorbanan biaya untuk kuliah atau belajar dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang berupa ilmu,
kemudian peningkatan kemampuan, kemudian ijazah, strata pendidikan yang dimiliki, yang tentunya merupakan bekal tersendiri untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Contoh yang ketiga, saat ini ada banyak perusahaan yang melaksanakan program Human Capital Investment berupa pelatihan karyawan. Ini juga merupakan satu bentuk investasi. Mengapa? Karena dengan melakukan pelatihan karyawan diharapkan akan dihasilkan karyawan yang terlatih, yang memiliki potensi lebih baik untuk nantinya memberikan kontribusi yang lebih baik pula untuk perusahaan di masa mendatang. Baik, sekarang kita lihat tujuan dari berinvestasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Tadi ya yang kita contohkan melalui pengorbanan kuliah, kemudian pengorbanan waktu, biaya, diharapkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan strata pendidikan yang dimiliki, bekal ilmu, kemampuan yang didapat dari jenjang kuliah. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi dampak inflasi. Sebagai contoh, 10 tahun yang lalu harga mie instan hanya kisaran Rp500. Nah, saat ini dengan produk yang sama, satu bungkus mie instan harganya per bungkusnya kisaran 2.500 sampai 3.000. Nah, ada kenaikan banyak sekali ya, dari 500 ke 2.500. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu periode tertentu terjadi inflasi secara periodik. Mungkin dalam 1 tahun ada kisaran tingkat inflasinya adalah 2% tingkat kenaikannya ya. Dengan produk yang sama, harga yang sama, ternyata nilainya berbeda, mengalami kenaikan peningkatan nilai yang sangat signifikan. Nah, ini yang bisa kita hindari dengan melakukan suatu investasi, bahwa dengan nominal yang sama nilainya berbeda, kita akan terbebas dari dampak inflasi. Tujuan dari investasi yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat dengan pemberian fasilitas perpajakan khusus, misalnya dengan melalui potongan pajak atau dispensasi pajak bagi industri-industri yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Nah, ini bagaimana investasi dengan tujuan berbagai fasilitas potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah ini, berarti dengan kita melakukan investasi akan mendorong terjadinya atau dilaksanakannya penghematan pajak. Nah, sekarang bagaimana manfaat dari mempelajari investasi? Yang pertama, melalui pemahaman proses investasi secara menyeluruh, maka investasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran pribadi seseorang melalui kemampuan dalam menyeleksi alternatif investasi yang menguntungkan. Karena berbicara masalah investasi, kita tidak hanya sekedar besarnya modal yang kita perlukan, tapi dibutuhkan kemampuan kita untuk menyeleksi alternatif investasi yang tepat, ya, yang efisien, yang optimal, dan memberi keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kita. Bagaimana kita belajar untuk memutuskan alternatif investasi? Bagaimana kita belajar untuk mengukur kinerja dari alternatif investasi yang akan kita lakukan?
Kesemuanya ini bisa didapatkan dengan pemahaman proses investasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sekedar pemahaman bahwa untuk investasi dibutuhkan modal sekian, tidak hanya sebesar nominal saja, tidak hanya sebatas nominal saja, tapi pemahaman secara keseluruhan. Nah, dengan mempelajari investasi melalui mata kuliah manajemen investasi, diharapkan kita memiliki kemampuan dalam memahami dan melaksanakan proses investasi dengan sebaik-baiknya untuk memberi keuntungan yang sebaik-baiknya pula di masa mendatang saat kita melakukan investasi. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari investasi. Pemahaman terhadap investasi dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh peluang dalam berkarya dengan penghargaan yang lebih baik. Dengan kita memiliki pengetahuan yang lebih, misalnya sebagai contoh, kita memiliki peluang dalam untuk mendapatkan pekerjaan di pasar uang, misalnya di bursa efek misalnya, karena banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di bursa efek ya, ada broker, ada appraisal, ada underwriter dan sebagainya. Nah, ini jika kita memiliki pemahaman yang lebih, kita memiliki bekal yang lebih, ada banyak peluang yang bisa kita peroleh nantinya, dengan tentunya diikuti dengan penghargaan yang lebih baik pula. Nah, ini adalah manfaat dari mempelajari investasi. Nah, sekarang tadi untuk memahami investasi kita perlu memahami proses investasi secara keseluruhan. Demikian ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan proses investasi? Proses investasi meliputi berbagai tahapan yang biasanya dilakukan investor dalam membuat keputusan investasi. Nah, proses keputusan investasi tersebut merupakan proses keputusan yang berkesinambungan atau ongoing proses yang terdiri dari 5 tahap keputusan investasi yang terbaik. Kita lihat. Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi dari masing-masing investor tentunya berbeda. Selera dari satu orang berbeda dengan orang yang lain. Investor individu terutama tentunya berbeda dengan investor lembaga atau institusional. Kemudian, setelah ditentukan tujuannya, ditentukan kebijakan investasinya. Kira-kira akan dialokasikan di aset apa, di instrumen yang mana. Kira-kira berapa batasan dari jumlah dana. Nah, berbicara mengenai batasan ini tentunya banyak sekali batasan yang harus dihadapi dari seorang investor dalam berinvestasi. Ada kendala, ada hambatan, ya, ada keterbatasan tertentu. Ini yang membutuhkan suatu kemampuan untuk memanage, mengelola dalam suatu upaya manajemen investasi. Langkah yang berikutnya adalah pemilihan strategi portofolio. Apakah pilih pasif atau aktif? Ya, kira-kira kalau aktif itu berarti kita memilih sendiri, melakukan sendiri. Kita lakukan sendiri, ya. Sedangkan pasif kita dibantu oleh pihak lain. Sebagai contoh, kita memutuskan untuk mengalokasikan investasi kita di instrumen reksadana. Berarti kita melakukan strategi portofolio pasif. Karena ada manajemen investasi yang akan membantu kita, yang akan melaksanakan pemilihan strategi portofolionya. Kita tinggal menginvestkan, kita mempercayakan kepada manajemen investasi. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan aset dan pembentukan portofolio. Setelah kita pilih, kita mau aktif sendiri atau pasif. Kita percayakan kepada pihak lain. Seperti tadi contohnya, kalau kita pilih reksadana berarti kita percayakan kepada pihak lain. Nah, selanjutnya adalah pemilihan asetnya, dibentuk portofolionya. Misalnya, kita memiliki 100 juta. 60 jutanya misalnya kita
investkan di saham biasa namanya. Kemudian 20 jutanya kita investkan di obligasi misalnya. Nah, ini yang dimaksud sebagai pembentukan portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dari suatu aset, baik yang dilakukan oleh individu maupun perseorangan. Nah, jika portofolio saham berarti merupakan kumpulan aset investasi saham yang dimiliki individu atau perusahaan. Dalam satu portofolio terdiri dari lebih dari satu instrumen. Untuk apa dilakukan diversifikasi seperti ini? Tujuannya untuk mengurangi risiko, mengecilkan risiko yang bisa ditanggung oleh investor. Langkah kemudian adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Setelah disusun portofolionya, setelah dibentuk, diukur, dievaluasi kinerjanya bagaimana. Setelah sekian waktu, misalnya setengah tahun atau 3 bulan misalnya, trimester. Nah, dievaluasi, ternyata portofolio saya kurang optimal. Oh, saya rubah persentasenya. Saya rubah. Kalau pertama 60 saham biasa, 20 obligasi, 20 deposito misalnya. Saya rubah 40 saja saham biasa. Obligasinya rubah misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan evaluasi kinerja portofolio. Apakah berhenti di sini? Tidak. Karena proses keputusan investasi adalah proses yang berkelanjutan. Setelah dievaluasi ternyata kurang optimal, kembali lagi ke langkah pertama. Ditentukan kembali tujuan investasinya berikutnya akan seperti apa. Ditujukan untuk bagaimana. Nah, ini yang menunjukkan satu kesinambungan antara tahap satu dengan tahap yang lain yang tidak pernah berhenti. Nah, sekarang dalam berinvestasi, apa yang menjadi dasar keputusan investasi? Dalam suatu investasi untuk memutuskan dilihat dari hubungan antara return dengan risiko. Pola hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko. Yang secara umum hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Ini yang disebut sebagai high risk, high return. Semakin besar return yang kita harapkan, maka akan semakin besar pula risiko yang harus kita tanggung. Nah, situasi inilah yang bisa kita lihat, kita buktikan bahwa pada kenyataannya tidak semua investor berani berinvestasi pada aset yang menawarkan tingkat return yang paling tinggi, karena untuk memperoleh return yang paling tinggi harus berhadapan dengan risiko yang tinggi pula. Harus mempertimbangkan tingkat risiko yang lebih tinggi pula. Nah, dasar keputusan berinvestasi ya ini ya, dari return dan risiko. Nah, risiko merupakan situasi yang terjadi, kemungkinan yang terjadi di mana terjadi selisih antara tingkat pengembalian yang sebenarnya atau realized return yang berbeda dengan return yang diharapkan atau expected return. Nah, risiko ini meliputi turunnya nilai investasi, kemudian bisa juga dengan kesulitan dalam menjual produk investasi, atau bisa juga yield yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, bagaimana? Nah, ini hubungan risiko dengan return yang diharapkan dalam skema ya tadi yang dengan prinsip high risk high return tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengurangi risiko investasi. Tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah dengan diversifikasi portofolio, dengan meragamkan, memberi keragaman yang lebih
dalam satu portofolio. Pembentukan portofolio tidak hanya satu macam instrumen, tapi ada beragam instrumen. Jadi pada saat instrumen A, instrumen saham biasa misalnya mengalami penurunan, masih mendapatkan return yang diharapkan dari instrumen yang lain, dari obligasi misalnya. Nah ini ya. Kemudian memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil. Dengan risiko yang kecil tentunya returnnya juga relatif lebih kecil ya. Namun lebih pasti ini tergantung dari tipe investornya. Investornya tipenya yang seperti apa, agresif atau yang konservatif atau yang defensif. Nah ini akan kita pelajari di berikutnya, ada tipe-tipe investor. Nah cara mengurangi risiko investasi yang ketiga contohnya adalah melakukan pengukuran kinerja pasar modal tadi. Harus ada evaluasi pengukuran yang terus-menerus. Dievaluasi, portofolio saya optimal tidak? Benar-benar efisien atau tidak? Dievaluasi, kemudian diulang kembali di tahapan proses investasi yang pertama, yaitu ditentukan tujuannya, kemudian tentukan lagi kebijakannya, keputusan, alokasinya, kemudian disusun lagi kembali portofolionya. Berkaitan dengan pengukuran kinerja ini yang akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya dengan berbagai alternatif pengukuran. Nah, kegiatan investasi yang kita bahas dalam manajemen investasi ini adalah investasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, ya, instrumen finansial, yaitu klaim berbentuk surat berharga atas jumlah aset pihak penerbit surat berharga. Nah, khususnya aset finansial yang kita bahas melalui mata kuliah manajemen investasi ini adalah sekuritas yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan, yang diistilahkan sebagai marketable securities. Nah, pada umumnya kegiatan investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis aset, ya. Nah, ini jenis-jenis investasi, berbagai aset yang bisa menjadi pilihan untuk investasi. Bisa secara real, bisa kekayaan yang tampak, bisa investasi berupa komoditas, seperti tadi contohnya ada emas, ada minyak, kemudian misalnya ada investasi di pasar komoditas tembakau misalnya. Kemudian ada investasi keuangan yang akan kita perdalam melalui kajian di mata kuliah manajemen investasi. Nah, berikut adalah contoh dari financial instruments berupa sekuritas di pasar uang. Ya, ada surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposito, promissory notes, yang kesemuanya ini merupakan investasi jangka pendek. Masih kelanjutannya sekuritas di pasar uang ya. Berikutnya adalah, nah ini instrumen pasar uang di dunia. Sedangkan ini di Indonesia. Berikutnya adalah instrumen keuangan berupa sekuritas pasar modal atau investasi jangka panjang. Antara lain berupa saham, obligasi, proyek, warrant, produk turunan atau derivatif. Nah, dalam mata kuliah manajemen investasi ini kita tidak merinci perbedaan dari masing-masing instrumen keuangan yang ada di slide kita ini, karena kita telah membahasnya di mata kuliah pasar modal dan falas. Ya, untuk mereview kembali bisa kalian ikuti di video pembelajaran saya di MK PM dan falas, pasar modal dan falas. Nah, untuk mata kuliah investasi ini kita lebih ke pengukurannya, analisanya. Ya, sekali lagi untuk detail dari kelebihan kekurangan dari masing-masing instrumen keuangan ini bisa dipelajari dalam video pembelajaran mata kuliah
pasar modal dan falas di video pembelajaran yang lain. Baik. Jika kita sebagai investor, kita bisa berdiri sebagai investor individual maupun investor institusional. Nah, sekarang tipe-tipe investor. Tadi ya, bagaimana keberanian dari satu orang dengan orang yang lain berbeda dalam take a risk, dalam pengambilan risiko. Ya, tergantung dari tipe dari masing-masing investor. Ada yang memiliki spirit defensif dengan menghindari risiko sekecil apapun. Kemudian ada tipe konservatif yang memiliki kecenderungan menanam investasi dengan keuntungan yang layak saja, yang stabil tapi kecil tidak apa-apa tapi stabil dan tidak memiliki risiko besar, yang aman-aman saja gitu ya. Kemudian ada tipe investor balance, seimbang antara keberanian untuk menanggung risiko dengan keberanian untuk menginginkan return yang lebih tinggi. Kemudian ada moderately agresif, memikirkan kemungkinan terjadinya risiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Ini tipe investor yang lebih tenang gitu ya, lebih tidak terlalu ekstrim keberaniannya dalam menghadapi risiko. Nah, tipe yang terakhir adalah tipe yang agresif atau biasa disebut memang pemain ya, yang merupakan kebalikan dari investor konservatif, di mana mereka sangat berani dalam mengambil resiko. Nah, keberanian dalam mengambil resiko ini diimbangi dengan kemampuan untuk menganalisa portofolio secara teliti. Ini adalah tipe-tipe dari investor. Ya, demikian materi dari manajemen investasi. Kita bertemu kembali di video pembelajaran yang lain. Semoga bermanfaat.